Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para santriwan, santriwati, siswa-siswi kelas 7 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salat dan salam tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita kembali belajar mata pelajaran fikih, dan untuk saat ini kita memasuki pelajaran tentang thaharah. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah agar pelajaran ini Allah mudahkan dan kita semua diberikan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, pelajaran thaharah. Thaharah berasal dari kata tahura, isim masdar dari tahura yang berarti bersuci. Di dalam taharah tentu kita kenal ada yang namanya berwudu, kemudian mandi wajib, dan ada tayamum. Untuk mensucikan kita dari hadas kecil, maka kita hendaknya berwudu. Dan tentunya sangat perlu diperhatikan terkait wudu kita. Oleh karena itu, coba kalian simak dan perhatikan video yang singkat ini, cermati, pahami dengan sebaik-baiknya, sehingga wudu kalian menjadi sempurna dan tentunya diterima. Kalau seandainya wudu tidak sempurna, tentu sholat kalian tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian cermati video singkat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bighairi tuhurin." Rawahu Muslim. dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayammum. Tata cara wudu adalah: pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari satu cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali.
Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Baik, anak-anakku sekalian, kemudian selanjutnya ketika kita ingin mensucikan hadas besar, maka kita harus mandi wajib. Mensucikannya harus dengan mandi wajib. Maka perlu kita pahami, perlu perhatikan dengan baik-baik bagaimana tata cara mandi wajib yang baik dan benar. Pertama tentunya kita baca niat, ya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fadlillahi ta'ala. Kemudian kita basahkan seluruh tubuh kita dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki. Oleh karena itu coba perhatikan video singkat ini dengan seksama dan sehingga kamu bisa sebenarnya telah sadar akan pentingnya menjaga kesucian dan kebersihan tubuhnya dari najis. Namun sayangnya mereka belum mengerti bagaimanakah cara bersuci dari hadas besar atau mandi janabah dengan baik dan benar sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Berikut ini adalah tata cara mandi janabah yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bagaimana cara mandi besar yang disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang perlu diketahui, kalau kita lihat dari beberapa hadis sahih berkaitan dengan cara mandi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua hadis sahih. Yang pertama diriwayatkan dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, dan yang kedua diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anha. Yang pertama, ketika kita ingin melaksanakan mandi besar, yang perlu kita sadari bahwa mandi besar ini beda dengan mandi-mandi yang lain, ya. Mandi pagi hari, mandi sore hari, yang mandi-mandi biasa itu beda dengan mandi besar. Apa yang membedakan? Yang pertama niat. Jangan salah, niat ini nanti yang akan membedakan kita ingin mandi biasa atau kita ingin mandi janabah. Yang kedua, tata caranya. Tata cara yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentu ketika kita ingin melaksanakan mandi janabah, dalam hati kita berniat, ya Allah, saya ingin melaksanakan mandi janabah atau mandi besar di saat kita dalam keadaan junub, ya. Setelah itu kita jangan lupa mengucapkan bismillah. Kalau di dalam kamar mandi, maka bismillah itu diucapkan di dalam hati, ya, untuk menjaga adab ucapan kalimat Allah di dalam kamar mandi.
Selepas itu kita ambil gayung dengan tangan kanan kita. Lalu kita ambil air. Kita cuci terlebih dahulu tangan kiri kita dengan air secukupnya. Jangan berlebihan. Setelah itu, lihat, tangan kiri memegang bagian atas ya, atau bagian ujung sini, nah boleh. Lalu miringkan ini dengan tujuan gagang yang dipegang ini tadi, kalau seandainya ada najis, dia pun bisa tersucikan dengan air yang mengalir di gagang tersebut ya. Dicuci. Ketika sudah selesai berarti kedua tangan ini sudah dalam keadaan suci karena sudah disucikan dengan air yang suci dan mensucikan. Selepas itu dalam hadis Maimunah disebutkan bahwa Nabi SAW ghasala farjahu, mencuci kemaluannya. Setelah itu yang kita lakukan adalah berwudu ya. Setelah itu kita berwudu. Summa tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah, kalau dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah. Lalu beliau wudu seperti wudu beliau ketika ingin sholat. Jangan juga ada yang tertinggal dari bagian wudu ini. Walaupun mungkin kita nanti akan mandi, sama saja kan, nanti kan semua badan juga terkena air. Jangan. Ketika kita wudu, maka wudunya harus wudu yang sempurna. Wudunya harus wudu yang sempurna. Selepas itu kita akan memulai membasahi seluruh anggota badan kita, diawali dengan kepala. Karena dalam sebuah hadis Aisyah tadi, yukhallil ra'syahu ya, jadi kepala dibasahi sambil tangan itu memasukkan ya di sela-sela rambut, sehingga apa? Semua kulit kepala ini harus basah. Kalau kita lihat dalam hadis Maimunah itu, sampai Rasulullah SAW ketika memasukkan air di dalam kepala sampai mengenai kulit kepala itu, hampir seluruh badannya itu sudah terkena air ya, walaupun belum sempurna. Ketika semua sudah ya, di sini jangan menggunakan wangi-wangian terlebih dahulu atau sabun terlebih dahulu, karena kita mengawalinya dengan air yang suci dan mensucikan ya. Ketika kita yakin semua sudah ya, baru setelah itu kita guyur sebahagian kanan kita terlebih dahulu. Kita guyur bagian kanan kita dari atas sampai bawah, pastikan semua air itu merata ya, mengenai seluruh bahagian yang kanan. Nah, semua air merata ya. Jika sudah bahagian kanan, maka dilanjutkan dengan bahagian kiri. Dilanjutkan dengan bahagian kirinya ya. Dan yakinkan bahwa semua air mengenai seluruh badan. Jangan ada yang tidak kena. Ya. Setelah selesai, dia mencoba untuk mengulangi guyuran bebas kanan kiri ya. Yang terpenting dia harus yakin semua bagian badan itu dikenakan air ya. Kalau seandainya yang terpenting itu lipatan tangan, lipatan ketiak ya, lipatan selangkangan, mungkin nanti di siku ya, di lutut, semuanya harus kena betul. Nah, begitu dia sudah yakin semuanya sudah terkena air ya, maka berikutnya disunahkan untuk mengenakan wangi-wangian. Kalau kita sekarang mungkin boleh mengenakan sabun ya. Ketika semua diratakan dengan sabun, kalau ingin menggunakan sampo, silahkan menggunakan sampo ya. Ini sunnah bukan wajib, jangan salah kaprah ya. Lalu menggunakan sampo selesai, baru setelah itu digerujuk sekali lagi. Nah, ketika sudah digunakan wewangian itu, maka dia harus yakinkan semuanya bersih ya. Yakinkan semuanya bersih. Ketika sudah yakin semuanya sudah bersih, maka tutorial mandi yang disunnahkan dan diajarkan oleh Rasul SAW kepada kita sudah selesai. Ini yang disunnahkan oleh Rasul SAW. Jadi bukan hanya sekedar mandi yang jebar-jebur ya, atau hanya sekedar mandi yang seperti mandi dia di pagi dan sore hari, tidak. Walaupun memang kalau kita lihat dari arti mandi adalah ta'mimul jasad bilma, meratakan seluruh badan ini terkena dengan air. Kalau seandainya dia mandi jebar-jebur, semua sudah terkena air, insya Allah sudah sah mandinya. Hanya saja pahala sunnahnya yang dia tidak dapat. Tapi kalau seandainya dia melakukan seperti apa yang tadi diajarkan dari Rasul melalui hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Maimunah radhiyallahu anha, maka insya Allah itu jauh lebih baik karena mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.